Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-41 dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadisnya adalah ahabballahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Rahul Baihaqi an Abi Hurairah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hamba yang paling Allah cintai. Seorang hamba yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang ketika dia menjual, dia mudah, ya, dia mudah dalam menjual. Wasamhan idza ishtara, dan mudah ketika membeli, ya. Wasamhan idza qada, dan mudah ketika membayar hutang. Wasamhan idza iqtada, dan mudah ketika menagih hutang. Nah, arti mudah di sini adalah tidak mempersulit, ya. Tidak mempersulit, artinya berbuat baiklah, ya, berlaku baik, gitu ya. Seorang hamba yang mudah ketika menjual, itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika kita menjual barang sesuatu, ya, tidak mempersulit kepada pembeli, ya, yang mana jika kita menjual suatu barang, kita beritahukan harga yang dari kitanya. Contoh misalkan kita menjual barang sesuatu, kita bilang ini harganya sekian. Kalau misalkan kata pembeli itu menawar dengan harga yang masih mempunyai keuntungan, ya, untuk kita, maka alangkah lebih baiknya kita langsung berikan. Oh ya sudah, silahkan, gitu ya. Jangan sampai kita mempersulit, ya, karena ingin mendapatkan untung yang sangat besar misalkan, atau dengan menggunakan sumpah-sumpah palsu, ya, yang menyebutkan modal padahal modal tidak segitu, yaitu tidak dibaguskan, ya, dalam Islam. Nah, oleh karena itu kita jadilah penjual yang mudah, gitu ya. Kemudian wasamhan idza ishtara, dan seorang hamba yang mudah ketika membeli. Misal kita ingin membeli satu barang, kemudian kita ditawarkan dengan harga sekian, kemudian kita menawar, ya, menawar dengan harga yang kita inginkan. Apabila kita diterima tawaran kita oleh si penjual tersebut dan kita ridho, maka lanjutkan jual belinya. Jika tidak, maka kita bebas memilih, ya. Mau misalkan
mengikuti harga yang dia inginkan, atau kita mencari barang yang lain dari penjual yang lain. Gitu ya, jangan sampai misalkan adu argumen segala macam ya, debat segala macam dengan penjual. Nah, itu kurang diperkenankan ya. Jadi seorang hamba yang mudah ketika membeli adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya, wasamhan idza qada, mudah dalam membayar hutang. Ketika misalkan kita mempunyai hutang, kita ditagih terus-menerus ya. Ya sudah, ketika memang ada duitnya, ada uangnya, kita bayar. Ya, kita bayar. Kalau tidak ada, kita bilang yang dengan perkataan yang baik, mohon maaf. Jangan sampai yang ditagih hutang itu lebih galak daripada yang menagih hutang. Kan gitu ya. Jadi ketika kita ditagih ya, ketika kita ditagih hutang, kalau memang ada uangnya, kita kasih uangnya. Cepatlah untuk membayar hutang. Tapi apabila kita belum ada uangnya dan betul itu belum ada uangnya ya, itu, maka kita berkatalah yang baik ya, mohon maaf saya belum ada uang, insyaallah nanti lusa atau minggu depan gitu ya. Nggak usah galak-galak gitu. Dan yang terakhir ya, wasamhan idza iqtada, dan mudah bila menagih hutang ya. Nah, mudah bila menagih hutang. Bagaimana ya kita? Contoh misalkan ada orang yang punya hutang sama kita ya, kita datang untuk menagihnya, nggak usah bawa golok ya. Kita datang ke rumahnya, atau mungkin sekarang mah di WA gitu ya, di telepon, kita tagih dengan baik. Gimana, sudah jatuh tempo ya, kapan Anda berniat untuk membayar hutang Anda gitu. Kalau memang katanya, waduh saya belum ada uang, kita tanya mau kapan dibayarnya. Misalkan, waduh nanti bulan depan, contoh misalkan. Ya sudah, kalau bulan depan saya nanti tunggu sampai bulan depan. Terus kita datang bulan depan lagi, kita tagih lagi. Bilang lagi dia, waduh belum ada uang, minggu depan. Terus kita tunggu lagi sampai minggu depan. Kita tagih lagi. Waduh belum ada lagi. Terus sampai beberapa tahun kemudian gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada dalam satu hadis disebutkan katanya, ya, satu keterangan ya, ketika seseorang itu menagih hutang, kemudian orang yang punya hutang itu meminta tempo lebih dari tempo yang dijanjikan, maka si penagih hutang tersebut memberikan tempo lagi kepada yang punya hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang menghutangi itu pahala bersedekah setiap hari senilai uang yang dia pinjamkan gitu ya. Jadi istilahnya uang tetap utuh,
tapi pahala sedekah kita dapat. Gitu ya. Pahala sedekah kita dapat. Kenapa? Karena memang kita memberikan tempo kepada orang yang menghutang tersebut. Ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah hamba Allah yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.